Shalom, Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesehatan, juga kesempatan boleh bersama kembali berjumpa dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kami percaya Engkau bersama dengan kami, Engkau berkarya dalam hati kami, menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merenungkan sebuah tema, yakni Tuhan di sisi kita. Tuhan di sisi kita. Saya akan membacakan Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ketiga demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai 9 jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan, rasa-rasanya hampir setiap orang Kristen, termasuk kita, mungkin pernah merasa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Biasanya perasaan seperti ini muncul ketika kita tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu melalui doa, melalui ibadah maupun pembacaan Alkitab, karena ada begitu banyak kesibukan yang mewarnai keseharian kita. Kadangkala perasaan ini pun juga muncul ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulan dan kita berdoa tetapi Tuhan seakan berdiam diri di tengah segala pergumulan yang kita alami. Atau perasaan ini muncul karena kita berbuat dosa. Sehingga kita merasa bersalah, kita merasa Tuhan begitu jauh dari hidup kita. Dan mungkin masih ada banyak alasan lain yang membuat kita merasa Tuhan jauh dari hidup kita. Dan menarik adalah di dalam Alkitab, kalau kita melihat, ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengalami perasaan yang sama. Misalnya Raja Daud. Di tengah pergumulan yang dia alami, Daud berkata dalam Mazmur 10 ayat yang pertama, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Saat itu Daud sudah mengalami kesesakan. Dia berdoa kepada Tuhan tetapi dia merasa Tuhan jauh, bahkan menyembunyikan diri dari Daud. Daud merasa Tuhan begitu jauh dari kehidupannya. Seorang hamba Tuhan, dia pernah merasa Tuhan begitu jauh. Dan dia menuangkan perasaan itu dengan sebuah tulisan seperti ini. "Aku bangun pagi, semua perasaan rohani hilang. Aku berdoa, tetapi tak terjadi apa-apa. Aku meminta teman-teman untuk berdoa, mengakui setiap dosa dan meminta maaf kepada orang yang aku lukai. Tetapi tidak terjadi apa-apa." Rasanya Tuhan jauh sekali. Bapak Ibu, perasaan seperti ini sebetulnya bisa dialami oleh siapapun. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan pun tidak luput dari perasaan seperti ini. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan, apakah memang Tuhan menjauh dari umatnya? Dan apa yang membuat seseorang merasa jauh dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu para siswa, di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, Tuhan pernah berkata seperti ini.
kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Para siswa, frasa janganlah gelisah hatimu paling tidak memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa para murid pada waktu itu sedang merasa tidak tenang, sedang merasa gelisah karena mereka mengetahui bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka, bahwa Tuhan tidak akan bersama dengan mereka seperti yang mereka lalui di hari-hari sebelumnya. Sehingga perasaan itu, ketakutan itu, kekhawatiran itu menimbulkan kegelisahan. Dan Tuhan mengetahui kegelisahan murid-muridnya, sehingga dia berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Nah, saya percaya bahwa frasa janganlah gelisah hatimu bukanlah sebuah kritik yang ditujukan kepada para murid karena mereka mengalami kegelisahan. Ataupun juga sikap menyalahkan karena muridnya diliputi oleh kegelisahan. Sebaliknya, frasa janganlah gelisah hatimu justru menunjukkan ada sebuah pengertian, ada sebuah pemahaman bahwa Tuhan Yesus memahami kegelisahan murid-muridnya. Tuhan Yesus memahami kegalauan murid-muridnya. Dan meski dia memahami, tetapi dia tetap mendorong mereka untuk tidak terus-menerus merasa gelisah dan galau. Karena itu Tuhan melanjutkan dengan sebuah nasihat. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya di tengah kegelisahan yang dialami dirasakan oleh para murid, Tuhan mendorong mereka untuk tetap percaya. Untuk tetap mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Karena itu saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah menyalahkan murid-muridnya karena mereka takut dan khawatir. Karena mereka tidak ingin menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan mendorong mereka untuk tidak tunduk pada kegelisahan itu. Tetapi belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pergi bukan karena dia ingin meninggalkan mereka. Tetapi dia pergi untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi umatnya. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan akan datang kembali dan membawa umatnya ke tempat yang terbaik yang telah dipersiapkan bagi mereka. Dan yang paling penting, frasa percayalah juga kepadaku menunjukkan bahwa meski Tuhan tidak bersama dengan murid-muridnya, bukan berarti Tuhan tidak ada bersama mereka. Memang secara fisik Tuhan tidak bersama dengan murid-muridnya. Tetapi bukankah berulang kali Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan tetap berada di sisi mereka, bahwa dia akan menyertai mereka, dan dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan ini sudah diungkapkan berulang-ulang kali oleh Tuhan Yesus. Misalnya, ketika malaikat menemui Yusuf untuk memberitakan tentang kelahiran Mesias, malaikat itu berkata, sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan janji ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ketika dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus ada di sisi kita dan selalu ada di sisi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah menjauh dari kehidupan kita. Karena itu kalau kita sedang merasa jauh, Tuhan jauh dari hidup kita, jangan gelisah, jangan takut. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia selalu ada dalam hidup kita, selalu berada di sisi kita, dan menyertai kita. Nah, kalau gitu, kenapa kita merasa Tuhan jauh? Ketika perasaan kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita, sesungguhnya bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Kenapa kita menjauh dari Tuhan, atau kapan kita menjauh dari Tuhan? Kita menjauh dari Tuhan karena kita tidak menyisihkan waktu di tengah kesibukan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak beribadah. Sibuk dengan banyak hal yang membuat kita merasa Tuhan jauh dari kita. Padahal bukan Tuhan yang menjauh, tetapi ketika kita tidak berkomunikasi, kita sedang menjauh dari Tuhan.
Kan ada istilah yang lagi beken viral, ghosting ya. Ghosting itu ada orang pacaran tapi tidak memberi kabar. Seringkali kita mengghosting Tuhan. Kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak menyapa Tuhan. Kita sedang menjauh dari Tuhan. Pada saat yang sama kita menghadapi begitu banyak pergumulan. Dan kita menyalahkan Tuhan sebagai sumber dari pergumulan. Kita menyalahkan Tuhan karena membiarkan kita menghadapi pergumulan. Kita menyalahkan Tuhan karena Tuhan seakan berdiam diri ketika kita mengalami pergumulan. Dan pada saat yang sama kita pun juga berbuat dosa. Dan dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tetapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Karena itu kalau kita merasa Tuhan jauh dari kehidupan kita, jangan gelisah, jangan takut, jangan menyalahkan siapapun, tetapi yang harus kita lakukan agar yaitu mendekat kepada Tuhan. Mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Dengan cara datang kepada Tuhan dengan rendah hati untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tentunya disertai sebuah keyakinan bahwa Tuhan bukan sekedar mengampuni, tetapi Dia akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita yang jauh karena dosa bisa kembali dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka berikan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tentunya dengan mengingat bahwa bukan Tuhan yang butuh kita sehingga Dia harus mencari kita, tetapi kita yang butuh Tuhan, maka kita harus mencari Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dan berpaut kepada Tuhan. Ingatlah dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi sesibuk apapun, luangkan waktu untuk berdoa. Sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan ibadah. Sesibuk apapun, tetaplah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami pergumulan, sebesar apapun pergumulan yang kita alami, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan. Tetaplah menaruh harap kepada Tuhan. Tetaplah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tentunya disertai dengan kesabaran untuk menanti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dengan cara yang terbaik. Pada waktu yang terbaik untuk kebaikan kita semua. Niscaya ketika kita selalu dekat dengan Tuhan dan meyakini Tuhan dekat dengan kita, maka kita merasakan kehadirannya, merasakan karya dalam hidup kita, dan sungguh iman kita diteguhkan bahwa Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Yang meneguhkan iman kami bahwa dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, Tuhan akan selalu berada di sisi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah menjauh dari kami. Tuhan selalu menyertai kami. Dan sungguh Tuhan, berita firman Tuhan ini menenangkan kami. Karena di tengah pergumulan kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Tetapi menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan, dengan tetap percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Ya dalam kehidupan keseharian kami, sungguh kehadiran-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu Guru, berikan kesehatan, berikan semangat, berikan hikmat bijaksana. Apapun pergumulan yang tengah dihadapi oleh Bapak Ibu Guru, tidak memadamkan semangat untuk terus berkarya bagi Tuhan. Berkati juga untuk para siswa, jaga lindungi, setiap pribadi diberkati, disertai Tuhan, biarlah mereka selalu merasa dekat dengan Tuhan, dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah, memulihkan, dan berkati juga Tristan Mitra, ya Tuhan terus memimpin menyertai sekolah ini. Berkati juga untuk bangsa negara kami, Allah yang terus berkasih karunia, memimpin dan menolong Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan menyerahkan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tetap percaya, tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Guru, dan para siswa.